Pengertian software. Software sering disebut dengan perangkat lunak, yaitu suatu data yang diprogram, diformat, dan disimpan secara digital, tidak memiliki bentuk fisik, namun dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui perangkat komputer. Kemudian fungsi-fungsi software terdiri dari banyak. Yang pertama, untuk presentasi dan mengolah data. Contohnya Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Kemudian yang kedua, untuk mengkoordinasikan tiap komponen dan fungsi komputer. Contohnya Windows, Linux, dan lain-lain. Yang ketiga, menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer sehingga dapat dioperasikan, misalnya ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung pada komputer. Kemudian contoh-contoh software. Ini contohnya banyak ya, saya sebutkan beberapa aja. Untuk yang pertama ada Google Chrome yang digunakan untuk masuk ke jaringan internet. Yang kedua, Microsoft Office Word digunakan untuk mengedit atau mengetik sebuah dokumen. Kemudian Microsoft Office PowerPoint yang digunakan untuk membuat sebuah presentasi, membuat video, membuat foto, dan lain sebagainya. Kemudian ada Microsoft Excel yang fungsinya kurang lebih dengan Microsoft Word, sama seperti Microsoft Word untuk mengedit dan mengetik sebuah dokumen. Dan masih banyak lagi contoh-contoh software. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang hardware. Hardware adalah perangkat keras yang dapat kita lihat dan disentuh secara fisik. Hardware terdiri dari 4 bagian, yaitu processing device, input device, output device, dan stroke device. Pengertian hardware adalah perangkat keras yang digunakan sebagai alat pemrosesan sebuah data dan lain-lain, sehingga menghasilkan output yang lainnya, yaitu casing, power supply, motherboard, prosesor, RAM, ROM, VGA, dan input atau output card. Bagian-bagian input device yaitu keyboard, mouse, touchpad, mikrofon, dan webcam. Bagian-bagian output device yaitu suatu perangkat yang berguna untuk menampilkan pengeluaran data, contohnya monitor, printer, dan lain-lain. Dan bagian-bagian sub device yaitu hard disk, floppy disk, CD-ROM, CD card, dan flash disk. Terus fungsi hardware sendiri yaitu untuk menampilkan dan menerima input proses, memberikan output, mendukung kerja komputer, serta mengolah informasi data yang berada di dalam maupun di luar. Brainware adalah alat intelektual yang digunakan untuk mengeksplorasi kemampuan sebuah software dan hardware. Dan juga ada yang mengatakan bahwa brainware adalah manusia yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam menjalankan dan mengatur kinerja dari software dan hardware. Fungsi brainware antara lain yaitu satu sebagai programmer, yang kedua sebagai operator, dan yang ketiga sebagai administrator. Contoh-contoh brainware antara lain, di sini saya akan menyebutkan 3 contoh, yaitu yang pertama, satu network, seorang individu atau kelompok yang menjelajahi situs-situs website untuk mencari dan mendapatkan informasi dari internet. Yang kedua,
EDP Department. Departemen EDP atau Electronic Data Processing Department adalah bagian perusahaan yang bertugas untuk mengelola data digital sebuah perusahaan dengan teknologi komputer. Lalu selanjutnya yang nomor 3 ialah network system, yang mana sistem operasi yang bertugas untuk menangani sebuah sistem pada jaringan komputer. Sistem ini terdiri dari banyak jaringan dan layanan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada pengguna komputer.